Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita dan kebaikannya Allah yang ditetapkan pada kita, yang kita lakukan pada hari ini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, rasa syukur kita kepada Allah kita realisasikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak taat kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah, termasuk dalam rangka thalibul ilmi pada malam hari ini yang kita lakukan. Karena setiap kenikmatan yang diberikan Allah tidak membuat kita lebih taat kepada Allah adalah musibah bagi kita. Kullu nikmatin la tuqribullah azza wa jalla fahiya baliyah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar, yaitu yang ditulis oleh Imam Dhahabi. Karena apa itu? Kita tidak mempelajari dosa-dosa besar. Mungkin kita tahu kan apa yang kita lakukan itu dosa apa enggak. Maka pada malam hari ini adalah ketepatan kita untuk memperdalam ilmu tentang dosa-dosa besar agar supaya kita terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan itu. Baik, kepada beliaunya Ustadz Ustadz Ibrahim Bahanuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang semoga kulan panjenengan sami tansah pinaringan sehat, rahmat lan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, Allah memudahkan kita untuk duduk dalam majelis di malam hari ini untuk membaca firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar yang telah dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu dalam kitabnya. Ini adalah sebuah nikmat yang besar karena tidak setiap kaum muslimin yang mengetahui adanya majelis ini memiliki dorongan kuat
memiliki kekuatan untuk bisa hadir dan mendengarkan sebagaimana yang kita lakukan di malam hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan ini semoga sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah akan jadikan ia faqih, ia akan menjadi seorang yang ahli dalam urusan din. Maka kita berdoa semoga hadirnya kululan panjenengan sami di majelis malam hari ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kangge kululan panjenengan sami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan, sehingga tidak ada alasan bagi umatnya nanti di hadapan Allah sehingga mereka bisa menuntut Rasulullah di hadapan Allah. Tidak ada alasan, karena Rasulullah telah melaksanakan tugas dan kewajiban beliau, yaitu menyampaikan kebenaran sejelas-jelasnya kepada umatnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali membaca Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ilmi fid dharain Allahumma amin. Dalam pembahasan sihir yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sebagian tentang dosa besar yang ketiga, yaitu suatu tindak sihir. Sihir ini adalah suatu tindakan yang menggunakan benda-benda tertentu atau bacaan-bacaan khusus dan juga tiupan-tiupan. Kalau dalam bahasa Jawa ya sepul, ya disepul. Ya tawassalu biha as-sahiru ilal idrari bil mashur, dengan tujuan untuk membahayakan, dengan tujuan untuk menyakiti orang yang disihir. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kata sihir bisa dimaknai dengan perdukunan. Sebagaimana juga kalau dukun, jadi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah ya, kahin dan sahir. Kalau sahir ini yang tadi orang yang menggunakan bacaan-bacaan atau benda-benda khusus untuk membahayakan orang yang disihir. Kemudian kalau kahin itu orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang belum terjadi ya. Dan kalau di Indonesia di bahasa kita dukun itu sudah mencakup keduanya. Yang pertama, dia bisa bermakna kahin karena dia mengaku-ngaku mengetahui yang akan terjadi, pilih ini pilih itu ya kan gitu. Langkahmu harus seperti ini seperti itu, buka tokonya di sini dan di situ. Itu termasuk dari suatu tindakan kihanah, perdukunan. Kemudian yang kedua, melakukan suatu tindak bahaya kepada orang yang disihir dengan pertolongan jin, dengan pertolongan jin-jin kafir ya, para setan ya, jin-jin kafir. Ini juga dalam bahasa kita dikenal juga dengan dukun ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara sahir dan kahin. Ternyata dukun di Indonesia melakukan keduanya ya. Sama-sama dosa besar dilakukan sepaket oleh dukun Indonesia, luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa suatu tindak sihir itu nyata karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya dalam 2 ayat bahwa sihir itu nyata ya. Perdukunan itu memang benar-benar bisa dirasakan akibatnya, itu real. Dalam Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman tentang suatu tindak sihir, bagaimana orang yang memiliki ilmu sihir itu bisa memisahkan
antara sepasang suami istri yang saling mencintai sebelumnya, tapi dengan suatu tindak sihir mereka akan terpisah. Atau sebaliknya, orang yang tidak saling kenal itu bisa lengket dengan ilmu sihir, itu juga nyata. Dalam bahasa kita ada istilah apa? Pelet kan gitu. Entah pakai apapun ramuannya, pakai minyak-minyak tertentu, itu di online banyak ya, ternyata bisa jangan lihat tuh, masya Allah, dijual bebas kesyirikan kepada Allah. Itu nyata. Jadi sihir itu nyata. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq, wa min nafasati wa min syarri nafasati fil uqad. Kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan nafasat, wanita-wanita penyihir yang meniup ya, yang nyebul uqad, simpul-simpul. Jadi Islam menegaskan bahwa sihir itu nyata. Dalam Al-Quran disebutkan, dan bahkan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah niku pernah terkena sihir dari orang Yahudi ya. Jadi Rasulullah ya itu pernah terkena sihirnya orang Yahudi. Saking kuatnya orang Yahudi ini sihirnya. Ya alhamdulillah, beberapa hari ini kita dengar Israel ya, orang-orang Yahudi di Israel hancur ya sama orang Iran ya. Tapi yang perlu sedikit kami ingatkan tentang konflik Iran dan Israel, bahwa Iran menyerang Israel bukan untuk membela ahlu sunnah di Gaza ya. Itu jangan sampai salah sangka, karena kita tidak boleh lupa bagaimana Iran berlumuran darah kaum muslimin ahlu sunnah di Irak, berlumuran darah tangannya dengan darah kaum muslimin di Suriah, di Yaman, dan beberapa tempat yang lain. Jadi Iran membalas serangan Israel bukan atas nama membela Gaza, yaitu salah satu bentuk Allah mengabulkan wa ahlikiz zalimin bidzalimin. Semoga Allah menghancurkan orang dolim dengan orang dolim yang lain. Semoga Allah menghancurkan orang kafir dengan orang kafir yang lain. Itu termasuk dari bentuk dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali bahwa dulu Rasulullah itu pernah terkena sihirnya orang Yahudi. Diriwayatkan demikian. Sampai beliau agak pusing linglung, berat. Beliau merasa pikirannya berat, ternyata terkena sihir. Masya Allah. Maksud kami para hadirin, sihir itu nyata dan selevel Rasulullah Muhammad SAW Allah takdirkan untuk bisa tertimpa sihir. Apalagi kita gitu maksudnya. Ya, apalagi kita di zaman yang Masya Allah, zaman kita ini kan sudah zaman acur-acuran. Banyak muslim yang masih menggunakan jasa-jasa tukang sihir, jasa-jasa perdukunan. Bahkan zaman sekarang konsultasi dukun itu juga via online bisa. Itu jenengan bisa cek itu webnya, ada banyak webnya dukun-dukun itu. Dan itu sudah .com ya kan. .com ini berarti sudah berbayar setiap tahun dia. Jadi dukun ini juga mengikuti teknologi ya. Jadi betul ini, jangan bisa cek itu. Karena ini kami pernah ngecek ketika menjelaskan materi ini di kelas, ketika kami nyampaikan ke santri, kami sampaikan ke mereka, ini lihat nih, dukun saja sudah bisa diakses lewat HP. Di situ tinggal kita masukkan nama, keluhan-keluhan, nanti transfer, nanti sesuai pesanan ya, jinnya dikirim kemana bisa. Itu luar biasa. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin harus percaya dengan adanya suatu tindak sihir. Tidak boleh kita mengatakan oh sihir itu tidak nyata, nggak bisa. Sihir itu nyata, betul-betul ada. Sihir itu nyata dan betul-betul ada. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sihir ini adalah suatu tindakan meminta pertolongan kepada setan-setan yang sudah kita sampaikan tadi di muka.
Dan tentunya ketika seorang manusia itu meminta tolong kepada setan-setan ini, dia harus melakukan apa yang diinginkan oleh para jin-jin kafir tersebut. Makanya kata para ulama, walidzalika naglibu ala saharati al-wusha wal qadra fi ajsadihim wa fi buyutihim li'annahum yata'abbadu bihi, yataqarrabuna ilal jinni bihada. Makanya orang-orang yang memiliki ilmu sihir, orang-orang yang selalu minta bantuan kepada jin-jin kafir, kata para ulama, salah satunya dicantumkan di dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa orang-orang yang dekat dengan jin-jin kafir, yang meminta pertolongan mereka, yang memiliki ilmu sihir, itu rata-rata tubuh mereka kotor, rumah mereka juga demikian. Ya, karena memang itu cara mendekatkan diri kepada jin. Gak pernah ada rumah dukun yang sangat bersih sekali, nggak. Ada tapi tidak banyak, kata para ulama, karena memang jin itu suka yang kotor-kotor. Jin-jin kafir suka yang kotor-kotor. Apakah ada jin yang bersihan? Ada juga, tetap ada juga. Karena tindakan yang diminta oleh jin dari orang yang akan meminta pertolongan jin ini macam-macam. Kata para ulama, ada di antara mereka yang diminta untuk al-baulu alal mushaf, kencing ke mushaf Al-Quran. Jadi rumahnya bersih, tapi ternyata kerjaan dia untuk menyenangkan jin itu adalah dengan menggencingi mushaf, dan itu nyata sekali, bisa kita temui. Bahkan bisa kita baca beberapa cerita tersebut dari dukun-dukun yang tobat, itu bisa kita baca, dan itu nyata sekali. Maksud kami apa? Memang rata-rata dukun yang meminta bantuan jin kafir itu kotor tubuhnya dan rumahnya, tetapi ada di antara mereka yang juga bersih rumahnya, bersih tubuhnya, bahkan pakai jubah putih, pakai surban, kalungan tasbih. Ya, itu ada juga yang demikian. Ada juga yang demikian. Jadi jangan sangka dukun itu harus klambi hitam, kemudian kukune dawa-dawa, ireng kabeh kukune, gondrong, kumisnya atau dicukur, enggak seperti itu. Ternyata memang apa yang diminta jin dari orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada jin itu bermacam-macam. Ada yang tadi sifatnya memang bersih-bersih, tetapi yang penting apa? Bagi jin dia harus keluar dari Islam, entah dengan sembelihan-sembelihan atau dengan suatu tindakan-tindakan yang lain. Dan itu bisa kita ketahui, banyak sekali kisah-kisah bisa kita baca di internet atau dalam buku-buku yang mana mengisahkan orang-orang yang tobat dari belajar ilmu yang seperti ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita pahami, suatu amalan sihir itu nyata sehingga dia bisa dipelajari, dan kaum muslimin diharamkan oleh syariat untuk bahkan hanya sekedar mempelajarinya. Saya tidak boleh, saya pengen belajar aja lah, meskipun nanti nggak tak praktekkan, nggak boleh mempelajari. Mempelajari itu nggak boleh. Tentunya ini mempelajari dengan niat agar bagaimana suatu saat apa yang dia pelajari bermanfaat untuk dia. Tapi kalau untuk membantah, untuk menghancurkan kesesatan-kesesatan tersebut, maka diperbolehkan. Jadi yang dilarang adalah mempelajari untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut, itu yang dilarang. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dilarang betul untuk sekedar mempelajarinya saja, dilarang. Dan juga disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala,
min nasibin fatara khalqan katsiran minadh dhalali yadkhuluna fis sihri wa yadunnuna annahu haraman faqat. Kamu akan melihat banyak orang yang masuk ke dalam dunia sihir, dunia perdukunan, dunia ramalan, dan mereka mengira itu hanya sekedar haram gitu saja, hanya mengira sekedar ya itu cuma haram gitu. Wa ma yasuruna annahul kufr, tapi mereka tidak merasa bahwa itu adalah suatu tindakan yang bisa berakibat kepada kufur. Islam itu bisa batal. Ya, jadi dalam taraf tertentu orang yang belajar ilmu sihir itu Islamnya bisa batal. Islamnya bisa batal. Kemudian beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan fayadkhuluna fi ta'limi simiyai wa amaliha. Ada juga orang-orang yang mulai mempelajari simia. Ya, simia ini adalah permainan sulap. Permainan sulap. Jadi kata para ulama, sulap ini termasuk sesuatu yang dilarang meskipun dia tidak meminta pertolongan kepada jin. Kenapa dilarang? Karena ada unsur kadhib di sana, ada unsur dustanya di sana. Padahal dalam Islam kedustaan itu bagaimanapun alasannya tetap dilarang. Kedustaan bagaimanapun alasannya tetap dilarang, meskipun dalam bercanda, kan demikian konsep yang kita pahami bersama dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan di Ta'lim Ustaz Hambal, di Ta'lim Ustaz Zuhri, kan dijelaskan beberapa hadis, beberapa ayat yang menunjukkan hal tersebut. Jadi perilaku sulap itu juga tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kami nggak tahu nih jamaah ada nggak yang ahli sulap ini ya? Saya nggak tahu. Jadi istilah bukan sulap, bukan sihir itu semuanya dilarang tuh. Ya sulapnya ya sihirnya dilarang semua tuh. Ya, ya. Tadi trik-trik itu kan tipuan mata kan, namanya juga tipuan mata kan. Ya, tipu menipu itu dalam Islam itu nggak boleh. Itu kata ulama demikian. Kita lebih baik mengisi waktu kita dengan hal-hal yang jelas-jelas bermanfaat. Jadi kesimpulan para ulama demikian. Wahya mahdun asir wa fi aqdir rajuli an zaujatihi wa huwa sihir. Ya, terkait dengan tadi sudah kita sampaikan juga penjelasan makna sihir. Ada di antara bentuk sihir bagaimana menggabungkan antara menambah cinta antara pasangan suami istri, atau sebaliknya kadang memisahkan pasangan suami istri, juga ada yang demikian. Maka ini harus hati-hati. Dan sudah pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, dari apa yang bisa kita lihat menurut penuturan para ahli ruqyah yang sudah melalang buana atau para dukun yang sudah bertaubat, salah satu wasilah, ya, salah satu cara para dukun ini untuk beraksi itu menggunakan foto. Maka ini kami mengajak kepada diri kami dan para hadirin untuk tidak sering-sering ngupload foto keluarga, itu bahaya. Karena beberapa yang bisa kita lihat dari peruqyah ketika diruqyah korbannya, kemudian jinnya diminta untuk menggali di mana meletakkan buhul-buhulnya, ternyata ya dibungkus dibuka ya foto dicoret-coret, dikasih tulisan apa, di staples, dipaku, ditasi apa jarum dan lain sebagainya. Dan memang demikian, nyata sekali. Jangan bisa lihat beberapa video. Kami pernah lihat beberapa video dukun Arab, ya, dukunnya Arab, ahli ruqyah di sana juga bagaimana foto. Salah satu caranya adalah foto. Maka harus hati-hati, ngupload foto. Udahlah, kalau bahagia udah bahagia buat keluarga aja ya, gak usah diupload, ya kan. Khawatir, kita kan nggak tahu. Ada orang yang lagi sedih kok ngelihat di HP-nya ada foto kita lagi tersenyum, dia sakit hati kan gitu. Kita kan nggak tahu, namanya media sosial itu kan foto kita akan sampai kemana. Jangan-jangan dia baru kehilangan istrinya, ditabrak orang, nuntut ke polisi malah hilang sepeda motornya. Nggak ada
kejelasan, udah jatuh tertimpa tangga, melihatlah foto lagi tersenyum bahagia bersama pasangannya, langsunglah muncul yang namanya iri, dengki kan gitu. Jadi ini berbahaya sekali, kita nggak tahu. Makanya kita harus hati-hati terkait upload foto di media sosial. Hati-hati. Ya, kami nggak melarang, kan itu hak masing-masing. Cuma dalam pembahasan ini harus kami ingatkan, karena memang demikian kenyataannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara hukum orang-orang yang melakukan tindak sihir adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bisayf. Orang-orang yang melakukan tindak sihir, melakukan tindak perdukunan, dia dihukum dengan cara darbuhu bisayf. Dia dihukum dengan hukuman pancung. Dia dihukum dengan hukuman pancung. Dia dipenggal. Kemudian di sini dinukilkan bahwa ada sebuah riwayat yang menyatakan, diriwayatkan di sini ya, bahwa ana laisa minni man sahara wala man suhira lahu. Bukan bagian dari agama ini siapa saja yang melakukan tindak sihir wala man suhira lahu. Juga orang-orang yang membayar orang lain untuk melakukan tindak sihir demi dia. Maksudnya kita nggak bisa sihir, tapi datang ke dukun, Pak tolong sihir dia, tolong santet dia, tak bayar sampean. Itu sama saja. Jadi bukan hanya tukang sihirnya atau dukunnya saja yang harus dipancung, tetapi orang yang juga membiayai suatu tindak sihir ini juga dihukum sama. Jadi ini harus kita pahami. Kemudian bagaimana jika dia bertaubat? Bagaimana jika dia bertaubat? Kata para ulama yang kami baca, kalaupun dia bertaubat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala terkait taubatnya, tetapi dia tetap dihukum pancung. Maka jika dia tidak bertobat dan sudah dihukum pancung, tentu tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat orang yang membunuh sesama muslim, mau dia bertaubat nggak bertaubat, dia dihukum pancung. Urusan dia nanti diterima taubatnya itu urusan Allah. Tetapi ada kewajiban syar'i untuk melakukan suatu tindak hukuman. Ini harus dipahami dengan baik oleh kita sebagai seorang muslim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannata mudminu khamrin wa qati'u rahmin wa musaddiqu bisihri. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk jannah. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan atau terus-menerus minum khamr, sesuatu yang memabukkan, maka dia tidak akan masuk jannah. Kemudian yang kedua, wa qati'u rahmin, orang yang memutus tali kekerabatan. Punya hubungan saudara tapi sengaja tidak mengunjungi karena benci atau ada masalah, maka ini termasuk yang diancam tidak akan masuk jannah. Qati'u rahmin, karena Islam itu mengajarkan persatuan, mengajarkan jamaah, berkumpul untuk bisa saling menguatkan. Bahkan tidak kenal sekalipun sesama satu kiblat sholatnya saling menguatkan, bersaudara. Dalam Islam kan demikian. Ini kok ada yang sudah jelas-jelas kerabat, jelas-jelas ada hubungan darah, tapi tidak mau disambung, dia memutus ya, karena takut warisannya dirampas lah, karena takut ini, takut itu dan lain sebagainya, dia putus tali kekerabatan. Maka ini termasuk mendapatkan ancaman la yadkhulul jannah, enggak akan masuk jannah. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqu bisihri, orang-orang yang mempercayai
tukang ramal, orang-orang yang mempercayai ramalan tukang ramal, ini juga tidak akan masuk jannah. Dan terkait dengan ramalan ini, kalau mungkin di zaman dulu ada koran ya, di koran itu kan ada satu kolom hari ini yang apa itu namanya, Sagittarius atau apa itu nasibnya seperti apa, itu jika terbetik untuk mempercayai, itu adalah suatu tindak yang termasuk dari kategori dosa besar. Makanya nanti akan kita baca juga di sini bahwa konsekuensi orang yang mempercayai itu seperti apa, bedanya seperti apa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dia mempercayai suatu ramalan, maka dia termasuk melakukan tindak dosa besar yang bisa membatalkan imannya. Kenapa demikian? Cuma percaya ramalan saja sampai bisa batal iman. Ternyata para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, li'annahu sidqu bi'ilmil ghaib li ghairillah. Karena orang yang percaya atas suatu ramalan, ramalnya siapalah ya, yang punya TV ya, siapa ramalan-ramalan siapa itu, Roy Kiyoshi atau siapa ya, pokoknya dia tukang ramal, siapapun dia. Tapi kalau dia meramal dan kita percaya, misalnya jangan kita lah, misalnya ada yang percaya gitu, alhamdulillah ya, semoga kita nggak sampai melakukan dosa besar. Misalnya ada orang percaya dengan suatu ramalan, maka orang yang percaya ini meyakini bahwa ada orang selain Allah yang mengetahui tentang hal gaib yang belum terjadi. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan bahwa tidak ada di muka bumi, bahkan di langit sekalipun, yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Maka ketika ada orang yang percaya bahwa dia bisa meramal sesuatu di masa yang akan datang, dia mengetahui ilmu gaib, maka dia sama saja bertentangan dengan firman Allah di surat An-Naml ayat 65. Allah sudah mengatakan tidak ada yang memahami ilmu gaib kecuali Allah. Cuma Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang-orang yang percaya dengan tukang ramal, sama saja dia menyatakan, loh, Allah memang tahu ilmu yang belum terjadi, tapi tukang ramal juga tahu, kan gitu. Berarti orang yang percaya terhadap tukang ramal, dia telah melakukan dosa besar, syirik akbar, bisa sampai pada taraf batal Islamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dhihabu ila saharati wal kuhani wal munajjimin wal arrafin li su'alihim fahadha jurmun adim. Adapun jika sekedar datang kepada tukang ramal atau kepada para astrolog, astrolog beda dengan astronom ya. Kalau astronom memang mengamati langit untuk mengetahui pergerakan ciptaan Allah berupa bintang dan planet-planet. Tapi kalau astrolog mempelajari bintang-bintang untuk menentukan nasib, beda. Jadi ada astrolog, astrologi, ada astronomi, ada astronom dan ada astrolog. Yang kita masuk di sini adalah astrolog. Orang yang mempelajari pergerakan benda-benda langit untuk menentukan nasib. Wah, ini lagi rasi bintangnya misalnya apalah, Pisces misalnya, sampean ojo berdagang mesti bangkrut misalnya. Orang yang hanya datang dan bertanya tapi tidak percaya, kata Rasulullah sebagaimana dalam riwayat Muslim, itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi cuma datang pergi untuk melihat tukang ramal, bertanya tapi nggak percaya, maka dia akan terhalang dari pahala sholat selama 40 hari. Daripada nggak dapat pahala, mending nggak sholat. Udah nggak dapat pahala, dapat dosa itu namanya ya. Jadi sholat saja sudah gugur kewajiban, tapi dia tidak dapat pahalanya.
Apalagi jika dia mikirnya timbang gak oleh pahala yang sisan gak sholat. Nah ini kan pikiran yang salah, berarti dia sudah tidak dapat pahala malah dapat dosa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi berbeda ketika datang dan percaya dengan datang dan tidak percaya. Tapi semua kedua-duanya ini memiliki konsekuensi yang tidak ringan dalam syariat kita. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku bisa meramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang datang, kita nggak boleh. Bahkan untuk kehati-hatian bagi yang punya HP, punya TV, jika ada di layar HP kita, di layar TV kita acara-acara tentang ramalan-ramalan, kita ganti. Jangan malah kita nikmati. Khawatirnya kita masuk dalam kategori yang ini, mengikuti acara tersebut meski tidak percaya, khawatirnya sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Maka ini sebagai bentuk kehati-hatian, jangan pernah kita mengikuti atau menghadiri acara-acara tukang ramal, acara-acara dukun dan seterusnya, tumbal-tumbal atau apa yang lain, jangan pernah kita hadiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-ruqa wat tamaimu wat tiwalatu syirkun. Ruqa, bacaan-bacaan atau jampi-jampi, wat tamaimu, jimat-jimat, wat tiwalatu, dan tiwalah itu bahasa kita pelet ya, karena dia maknanya adalah mendekatkan dua orang yang sebelumnya tidak dekat atau menjauhkan dua orang yang sebelumnya saling berdekatan. Itu adalah syirik. Nah, perlu kita sampaikan di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama ruqa. Ruqa ini adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi. Ruqa ini jamak dari ruqyah ya. Ruqa itu jamak dari ruqyah. Nah, perlu untuk kita pahami bahwa ruqyah ini ada dua kategori. Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Jadi ada dua ruqyah itu. Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Lah, yang diperbolehkan dalam syariat kita adalah ruqyah syar'iyah yang menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis, doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk melindungi diri kita dari gangguan-gangguan. Maka itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Itu diperbolehkan oleh sebagian besar ulama, diperbolehkan. Walaupun ada hadis yang menyatakan orang yang minta diruqyah ya masuk jannahnya pakai hisab. Tetap masuk jannah, tapi ada hisabnya. Jadi ruqyah ada dua, ruqyah syar'iyah. Ya kalau di sini ada Ustadz Abbas misalnya, ada Ustadz siapa ya? Gresik itu Ustadz Zain, Zamroni, Ustadz Taung, Ustadz Farid mungkin bisa juga ngeruqyah syar'iyah, membacakan. Bahkan sebenarnya semua dari kita bisa meruqyah. Karena ruqyah itu membacakan firman-firman Allah, dan itu semua tergantung dengan kualitas keyakinan kita dengan firman Allah tersebut. Kadang-kadang kita membaca sendiri gak mempan itu ya karena kita kurang yakin dengan bacaan kita. Bukan lah iki sing maca mesti mandi, padahal sing diwaca ya padha surat Al-Falaq. Aku maca dhewe ora mempan. Ya karena iman kita kurang kuat ya kan. Kalau iman kita cukup kuat untuk mengimani firman-firman Allah itu sebagai pelindung, ya kita sudah nggak perlu butuh tukang-tukang ruqyah. Tapi kalau kita memang merasa ya luwih akeh maksiate timbang amal taate, pisan-pisan kesurupan, ya sudah kita minta sama yang kita anggap imannya lebih kuat daripada kita untuk membacakan. Memang demikian. Jadi ruqyah itu nggak ada syaratnya, syarat harus sekolah sekian tahun, ini nggak ada. Semua orang dari kita, setiap muslim bisa meruqyah. Karena ruqyah itu tinggal membaca firman-firman Allah, dan ada beberapa ayat-ayat tertentu lebih khususnya lagi. Walaupun sebenarnya secara umum semua firman Allah itu bisa digunakan untuk ruqyah. Sebagaimana dalam hadis, para sahabat pernah suatu ketika melewati satu kaum, ada yang sakit, diruqyah pakai apa? Al-Fatihah.
Siapa dari kita yang tidak hafal Al-Fatihah? Hafal. Cuma level iman sahabat baca Al-Fatihah beda dengan iman kita baca Al-Fatihah. Para sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah, selesai urusan. Allah sembuhkan yang sakit, Allah angkat musibah dari orang yang ditimpa gangguan-gangguan. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah ya, kita tahu, kita sadarlah, bisa mengukur diri kita masing-masing. Maka sebenarnya ruqyah syariah itu bisa dilakukan oleh semua dari kita menggunakan firman-firman Allah. Al-Fatihah bisa digunakan untuk ruqyah. Tinggal seberapa kuat iman kita dengan firman-firman Allah. Nah, ruqyah yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung syirik. Minta bantuan kepada jin, membaca bacaan-bacaan yang tidak ada maknanya. Itu banyak, jampi-jampi. Itu namanya ruqyah syirkiyah yang masuk dalam kategori hadis ini. Itu yang dilarang. Dan kami pernah bertemu dengan orang seperti itu. Jadi dulu ketika kami ada tugas dakwah, ada yang sakit, terindikasi kena gangguan jin, kemudian kami ketemu, Ustadz jenengan mawon. Loh, kenapa? Jenengan juga bisa? Bisa, tapi cara saya sama-sama pakai jin. Jadi dia bisa ngeruqyah tapi pakai jin, dia ngaku depan kami. Jadi Ustadz aja yang ngeruqyah kan gitu. Kalau cara saya pakai jin juga. Wah, biar nggak beres ini ya kan. Ternyata yang betul-betul ada, dan dia mengakui sendiri depan kami. Jadi dia mempersilahkan kami ketika itu bersama teman untuk meruqyah, untuk bacakan ayat-ayat dan doa-doa. Karena dia kalau meruqyah pasti pakai jin lagi, manggil jin katanya. Dan itu ternyata memang betul sesuai dengan hadis Rasulullah, ada di antara ruqyah itu yang syirkiyah, mengandung kesyirikan kepada Allah. Dan ini harus kita jauhi. Kemudian wat tamaim, jimat-jimat ya, jimat-jimat itu juga ada yang termasuk dari syirik. Kok bisa dikatakan jimat ada yang termasuk dari syirik, seakan-akan ada jimat yang tidak termasuk dari syirik? Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca penjelasan para ulama, ternyata ada perbedaan pendapat terkait dengan jimat. Ada perbedaan pendapat terkait dengan jimat. Untuk waktunya sebentar ya. Ini jamnya ternyata jam 2:30 ya, di situ ya kelihatannya. Jadi jimat itu kalau dalam syar'i, dalam ikhtilaf para ulama dipisahkan jadi dua jimat itu. Yang pertama, jika berupa tulisan firman-firman Allah. Ya, misalnya ayat kursi dibungkus kertas, digulung-gulung, ditaruh di dalam kantong, dijadikan kalung misalnya. Itu kan dalamnya ayat kursi itu. Itu jimat. Maka yang seperti ini sebagian membolehkan jika berupa firman Allah atau nama-nama Allah, maka sebagian ulama membolehkan, khususnya dari para ulama Syafi'iyah, itu membolehkan jika berupa ayat-ayat firman-firman Allah. Itu jimat ya. Jimat itu ada dua, yang berupa firman-firman Allah, atau yang kedua berupa tulisan-tulisan yang tidak jelas, atau kalau dalam bahasa kita dikenal dengan rajah ya, rajah ya, ya rajah ya. Itu banyak beredar di internet juga, banyak itu rajah-rajah. Bahkan kadang-kadang bisa kita lihat ditempel di belakang mobil. Mungkin akan bisa lihat itu. Kami pernah lihat, ini rajah ini ditempel di belakang mobil. Ada huruf-huruf Arabnya, acak gitu, nggak bisa dibaca. Ada nomor-nomor tertentu, huruf Arab dibolak-balik, itu rajah. Nah, terkait dengan rajah, ya, terkait dengan rajah, tulisan yang tidak jelas. Para ulama merinci, jika ada yang memiliki jimat yang tulisannya tidak jelas, dia meyakini jimat inilah yang menolong dia, jimat inilah yang menghindarkan dia dari musibah, maka dia melakukan syirik akbar, batal Islamnya. Namun ketika dia meyakini Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang melindungi dia, tapi jimat tulisan gak jelas ini yang menyebabkan Allah melindungi dia, maka dia melakukan syirik asghar, dosa besar. Jadi gimana ya?
Ini kalau papan tulis bisa digambarin ya. Jadi ada 3 kategori. Jadi jimat itu ada 2. Yang pertama tulisannya ayat atau nama-nama Allah. Yang kedua tulisannya tidak jelas. Tulisannya ayat atau nama-nama Allah menurut ulama Syafi'iyah itu boleh. Itu boleh. Ditaruh di dompet, ditaruh di atas rumah, di ruang tamu ada kaligrafi. Meyakini itu membawa keberkahan. Ulama Syafi'iyah membolehkan. Kemudian kalau yang kedua tulisannya tidak jelas, itu memiliki 2 hukum. Yang pertama, ketika diyakini bahwa tulisan tidak jelas inilah yang menyelamatkan dia, maka dia syirik akbar, batal Islamnya. Tapi kalau dia meyakini yang pendapat yang ketiga, bentuk yang ketiga, Allah yang menyelamatkan dengan sebab adanya tulisan tidak jelas, maka masuknya dosa besar atau syirik asgor, tidak sampai batal Islamnya, tapi dosa besar. Ini pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun pendapatnya Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, semua jimat itu haram. Semua jimat itu haram. Dan mungkin ini juga yang termasuk dipegang oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini kalau kita baca secara madhab itu lebih banyak miripnya dengan madhab Hanabilah, madhab Hambali. Jadi banyaknya mirip dengan madhab Hambali. Ya bagus, itu madhab. Jadi kalau Hambali semua jimat itu haram. Mau itu tulisan ayat Al-Quran, nama Allah, tulisan gak jelas, semuanya haram. Apakah syirik atau tidak? Nah, itu nanti rinciannya seperti rincian Syafi'iyah tadi. Jika ada orang meyakini, alhamdulillah selamat saka kecelakaan soalnya tak tempeli bismillah, iki sing nyelametno aku tulisan bismillah ini, maka syirik akbar. Meskipun bismillah. Kenapa? Karena menyelamatkan itu Allah, bukan tulisan bismillah. Dia nulis ayat kursi kemudian diletakkan di ruang tamu misalnya, kemudian tetangganya kebakaran semua, di rumahnya nggak kebakaran, ya iki sing nyelametno iki. Nah, kata-kata seperti itu dan jika disertai keyakinan itu termasuk syirik akbar menurut ulama Hanabilah, meskipun sing ditunjuk ya ayat, karena ayat tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Itu menurut ulama Hambali. Adapun jika dia meyakini Allah yang menyelamatkan dengan sebab adanya tulisan ayat kursi, dengan sebab adanya tulisan kaligrafi kul huwallahu ahad atau asmaul husna atau yasin, dia meyakini Allah yang menyelamatkan, tetapi sebabnya tulisan-tulisan itu menurut ulama Hanabilah itu dosa besar, syirik akbar. Syirik asgor, syirik asgor. Jadi itu sedikit rincian tentang jimat. Makanya tadi kami sampaikan bahwa ada sebagian jimat yang sudah disepakati para ulama termasuk syirik akbar, ada yang termasuk dosa besar tetapi tidak sampai membatalkan Islam. Jadi rinciannya agak panjang nih. Kalau nggak ada papan tulis ya kok ngawang-ngawang. Nanti jangan carilah. Mungkin ada ulama yang menjelaskan dengan gambar-gambar bisa lebih memperjelas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan syirik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga dari perbuatan-perbuatan yang nilainya dosa besar ataupun juga dosa kecil, sehingga yang paling kita harapkan nanti Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break untuk Indonesia, setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar masukan untuk yang penyelenggara pengajian ini, kan ini rutin ya Ustaz ya, rutin untuk kajiannya. Mungkin yang sebagaimana Ustadz tadi sampaikan bahwa untuk rincian-rincian seperti itu kan sangat penting sekali. Yang tadi Ustadz sampaikan berkenaan dengan apa sih syirik-syirik yang termasuk syirik akbar dari jimat-jimat tadi. Nah, itu kalau tidak ada papan tulis ya otomatis nanti ketika kita keluar digebyak uyah gitu, digebyak uyah karena ada yang berpendapat membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu kalau ada papan tulis kan jelas seperti itu. Kita lihat di YouTube kan banyak kayak Ustadz Adi Hidayat aja menggunakan papan tulis. Mungkin untuk LKI bisa diadakan meskipun nanti ada ustadz-ustadz yang tidak menggunakan, minimal kita memfasilitasi untuk diadakan papan tulis karena ini rutin gitu. Mungkin nanti di pembahasan-pembahasannya juga ada rincian-rincian yang perlu Ustadz sampaikan ditulis seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan Ustadz untuk lebih spesifik, iya, supaya agak yang lainnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bab tentang sihir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa kita itu memang harus mempercayai adanya sihir. Adanya sihir, kita harus mempercayai adanya sihir.
Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya ketika kita tidak mempercayai adanya sihir. Kadang-kadang kan ada jangan-jangan itu sihir. Apa zaman modern goyang ini kok isi ono sihir. Nah, apakah seperti itu juga membahayakan keimanan kita, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana jika kita tidak mempercayai adanya sihir? Apakah itu termasuk membahayakan keimanan kita? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketidaktahuan seseorang terhadap dalil itu terkadang cukup menyelamatkan, gitu ya. Maksudnya, jika dia tidak mempercayai sihir karena dia tidak membaca dalilnya, maka itu hanya tidak percaya karena belum tahu, gitu. Karena memang kita semuanya tidak akan mempercayai sesuatu yang tidak kita ketahui. Adapun jika orang sudah membaca dalilnya, mempelajari bahwa Allah berfirman sihir itu nyata, Allah menyatakan di dalam surat Al-Falaq, Allah mengisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, tetapi dia masih tidak percaya, ini membahayakan keimanan. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketidakpercayaannya adalah karena dia tidak pernah membaca bahwa itu adalah benar-benar nyata dan dia belum pernah melihat sendiri, maka itu tidak membahayakan iman. Tapi kalau dia sudah membaca bahwa Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa sihir itu nyata dan dia masih tidak percaya, ini membahayakan iman. Bisa sampai pada taraf i'rad, bisa pada taraf Islam bisa batal. Karena bagaimana mungkin Muslim tidak beriman dengan sebagian firman Allah, sebagian hadis Rasulullah. Jadi demikian, harus dirinci. Tidak percaya ini pada taraf apa? Tidak percaya karena memang belum tahu Allah dan Rasulnya menetapkan dan belum pernah melihat sendiri, atau sudah membaca firman Allah, sudah mendapat penjelasan bahwa Rasulullah menyatakan itu nyata, tapi karena belum melihat sendiri tetap nggak percaya. Nah, ini berbeda. Jadi memiliki dua kategori yang harus dirinci, karena memang menghukumi suatu perkara itu harus dirinci, nggak bisa nggak percaya murtad, nggak gitu. Jadi kalau dia nggak percaya setelah baca Al-Quran, tahu Rasulullah menjelaskan tapi nggak percaya, itu berbahaya. Bisa sampai pada taraf menentang firman Allah dan hadis Rasulullah. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu. Demikian Tabut, seru aslinya kajian pada malam hari ini. Mau tanya kok waktunya sudah mepet, karena berkaitan dengan batalnya iman kita, keyakinan kita. Islam kita batal seperti batalnya wudhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kajian pada malam hari ini kita sudahi dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.